Halo teman-teman semua, selamat datang di konten terbaru saya ya, Berkedok, belajar kedokteran. Jadi kita akan belajar meluruskan isu-isu atau mitos-mitos tentang kedokteran dan juga mungkin akan menjawab pertanyaan dari followers ataupun subscribers. Jadi yang punya pertanyaan boleh tinggalin di kolom komen ya. Oke, sesuai yang tertulis di judul, kita akan belajar gimana sih vaksinasi itu, kenapa harus divaksinasi, terus habis itu apa aja yang kita lakuin di sana, persiapannya apa aja. Buat yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Oke, jadi seperti yang kita ketahuin, kalau misalkan teman-teman pernah baca, jadi presiden kita, Bapak Joko Widodo menargetkan 1 juta vaksin sehari. Nah, gunanya buat apa? Untuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Nah, apa itu herd immunity? Kita contohin pakai contoh aja ya biar gampang ngertinya. Nah, kalau teman-teman pencinta bola yang ngikutin bola pasti tahu kemarin tuh banyak banget penontonnya, supporternya udah berkerumun gak pakai masker. Kok negara maju pemerintahnya ngizinin? Kenapa? Nah, itulah gunanya vaksinasi untuk herd immunity. Jadi kita bisa keluar rumah, bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi pandemi ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi harus kita hadapin dengan vaksinasi. Nah, itu juga yang pengen dikejar sama pemerintah kita, sama Bapak Joko Widodo. Jadi kita kebut nih 1 juta vaksin sehari. Kok negara Eropa kayak Inggris contohnya begitu cepat? Kenapa sih? Karena jumlahnya dikit banget, cuma 67 juta jiwa. Nah, sedangkan kita 265 juta jiwa. Jadi bayangin kalau misalkan kita pengen distribusiin vaksin ke seluruh rakyat Indonesia butuh sekitar 260 harian. Itu setara 9 sampai 10 bulan, hampir 1 tahun gitu. Jadi emang agak lama. Udah gitu nakesnya kurang. Jadi kalau saya kan bertugas di sentra vaksin Universitas Borobudur dari Puskesmas Kelurahan Cipinang Melayu. Itu dokternya cuma 3, sedangkan yang divaksin 450 sampai 500 orang. Jadi bayangin, 1 orang dokter bisa meriksa 150 orang gitu. Jadi sangat nggak imbang banget. Gimana hari ini? Iya. Gimana hari ini dokter Ariel? Luar biasa ya. Hanya merekam saja ya. Oke, terima kasih dokter Ariel. Gimana dokter Yesi hari ini? Capek kan? Ramai banget. Kali kok muka lu udah blur ya. Mantap ya hari ini ya. Teman-teman mungkin udah pernah lihat juga bahwasannya Jokowi pertama kali divaksin. Dia orang pertama yang divaksin di Indonesia tanggal 13 Januari 2021. Nah, setelah Jokowi divaksin, barulah Jokowi memerintahkan untuk mendistribusikan vaksin ke seluruh rakyat Indonesia. Awalnya itu lewat metode 4 meja. Nah, apa itu metode 4 meja? Jadi ketika teman-teman datang ke tempat vaksin, teman-teman akan melakukan pendaftaran. Terus habis itu akan melakukan pemeriksaan, lalu penyuntikan atau vaksinasi, dan juga observasi. Nah, sekarang nih yang saya alamin, yang saya lakuin sekarang di sentra vaksin tuh disederhanakan jadi 2 meja, yaitu digabung nih. Jadi pemeriksaan atau screening dan juga vaksinasi jadi 1 meja. Jadi diperiksa langsung divaksin. Kemudian yang kedua pencatatan dan observasi digabung. Jadi cuma 2 meja. Nah, kita contohin aja lewat aplikasi di lapangannya. Oke, jadi ketika teman-teman mau vaksin apa aja harus disiapin? Pertama, teman-teman harus daftar. Daftarnya bisa online ataupun daftar di tempat. Kalau saran saya sih mendingan daftar online aja. Jadi datang tinggal pencocokan data. Nah, karena kuotanya juga sedikit sih kalau mau daftar di tempat gitu. Nah, daftar online-nya bisa dari mana aja? Bisa dari aplikasi Jaki atau Jakarta Kini, dan juga lewat aplikasi Halodoc. Nah, habis itu setelah teman-teman daftar lewat online atau datang langsung, teman-teman akan masuk ke ruang tunggu. Nah, di ruang tunggu itu akan dilakukan pengecekan. Kira-kira identitasnya sama gak gitu. Lalu teman-teman akan dikasih kartu kendali ataupun dikasih kertas kendali gitu. Nah, kartu kendali itu teman-teman wajib isi identitasnya aja. Beberapa orang banyak yang salah nih. Poin penilaiannya diisi juga padahal nanti itu diisi oleh dokter. Nah, setelah teman-teman ke ruang tunggu, teman-teman akan datang ke meja 1. Tadi kan meja 1 saya udah bilang, yaitu adalah screening dan juga vaksinasi. Nah, kira-kira di screening itu diapain aja sih? Nah, teman-teman akan dilakukan
Pengecekan tekanan darah. Gunanya buat apa? Nanti mungkin saya jelasin di video lainnya ya, kenapa sih kalau tekanan darahnya tinggi itu nggak boleh vaksin. Jadi tekanan darah teman-teman harus di bawah 180/110. Habis itu teman-teman akan dicek suhu juga. Nah, kalau teman-teman demam, suhunya di atas 37,5 juga nggak dibolehin vaksin gitu. Nanti mungkin saya jelasin juga kenapa sih orang demam kalau divaksin di video selanjutnya ya. Oke. Lalu setelah teman-teman dicek tekanan darah, suhu, teman-teman akan ditanyakan juga pertanyaan screening sesuai petunjuk teknis. Kira-kira punya sakit asma nggak? Punya sakit jantung nggak? Punya sakit autoimun nggak gitu. Teman-teman juga akan diajukan pertanyaan seperti 3 bulan terakhir pernah kena COVID nggak gitu. Karena kalau misalkan kurang dari 3 bulan jangan vaksin dulu. Nah ini juga ada penjelasannya, nanti mungkin saya jelasin di video lain. Setelah teman-teman lolos, tekanan darahnya bagus, suhunya bagus, nggak ada sakit-sakit asma, jantung, autoimun dan lain-lain, terus juga belum pernah COVID kurang lebih 3 bulan terakhir, nah teman-teman boleh disuntik. Nanti sebelum disuntik akan mengisi daftar hadir dan juga mengisi inform consent atau surat persetujuan. Nah, setelah disuntikan, teman-teman gak boleh langsung pulang, harus dilakukan observasi. Apa gunanya observasi? Untuk melihat KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi ada beberapa orang kalau disuntik tuh respon imunnya mungkin terlalu bagus atau terlalu tinggi. Jadi ada yang bisa lemes lah, mungkin ada yang bisa reaksi anafilaktik, bisa sampai kejang-kejang dan lain-lain. Nah itu yang kita nggak mau, makanya kita mau pantau dulu kurang lebih 15 menit. Kalau misalnya nggak ada apa-apa baru boleh pulang. Nah kalau ada KIPI harus diapain? Nah kita menyediakan di sentra vaksin itu ruang mini ICU. Jadi nanti kita pantau setelah mungkin habis disuntik tensinya turun terus jadi lemes. Nah kita akan melakukan pemantauan terhadap pasien tersebut. Nah setelah teman-teman diobservasi 15 menit akan dilakukan pencatatan di aplikasi Piker dan teman-teman akan mendapatkan sertifikat vaksin. Nah kurang lebih gitu, jadi teman-teman udah gak bingung lagi kan besok kalau misalkan datang ke tempat vaksin. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang informatif. Selamat tinggal, nanti mudah-mudahan kita bisa belajar di video selanjutnya. Bye-bye.